Karena sampai pas dipayetin lagi pun aku minta difittingin lagi karena katanya kalau udah dipayetin justru ngecilin, rubah. Dan ternyata bener. Selamat datang di Bright Story Unveiled, podcast persembahan dari Bright Story. Dan perkenalkan, aku Gianda Aktiani yang hari ini akan jadi host kamu di episode podcast kali ini. Seperti biasa, Bright Story Unveiled tuh selalu membahas segala hal yang berhubungan sama pernikahan. Dan salah satu hal yang kayaknya tuh paling ditunggu-tunggu banget sama pengantin Indonesia pastinya merencanakan dan memakai kebaya atau gaun pengantin di hari pernikahannya. Kalau kebaya kan kita tahu ya, awalnya tuh berasal dari adat Jawa sebenarnya, cuman kayaknya sekarang hampir semua adat tuh bisa gitu pakai kebaya. Jadi kayaknya sekarang tuh udah bisa dibilang jadi busana pengantin Nusantara ya. Tapi sekarang kebagi dua lagi nih pilihannya. Ada tim kebaya tapi nggak sedikit juga yang tim gaun pengantin modern. Nah, jadi buat calon pengantin kalau masih bingung mau pakai kebaya atau gaun pengantin modern, mudah-mudahan abis dengerin podcast episode ini bakal lebih tercerahkan ya. Karena Bright Story Unveiled kali ini akan membahas segala hal soal busana pernikahan, dari yang tradisional sampai modern, dan gimana sih milih warna atau model yang sesuai, sampai ke tips memilih desainernya juga yang tepat juga akan kita bahas. Dan untuk membantu diskusi seru kita hari ini, aku udah kehadiran dua narasumber cantik-cantik yang juga adalah pengantin baru. Jadi masih fresh banget nih pasti ingetannya. Yang pertama ada Anggi Asmara atau nama bekennya di Instagram Anji Asmara, salah satu desainer custom made kebaya yang jadi wishlistnya pengantin-pengantin di Indonesia. Kalau nggak salah antriannya udah sampai 2030 ya. Amin. Dan kebetulan seperti yang aku bilang tadi, Anggi ini juga baru saja menikah. Selamat loh by the way. Dan di hari pernikahannya Anggi merancang kebayanya sendiri. Nanti kita ngobrol lagi soal itu. Dan satu lagi pengantin baru juga yang cantik banget bisa dilihat. Ada Kevin Liliana, benar? Betul. Iya. Congrats juga by the way Kevin atas pernikahannya yang di tanggal cantik banget ya. Iya, makasih. 2 Februari 2020. Itu adalah hari cuannya industri wedding Indonesia. Dan Kevin ini juga Miss Internasional 2017 dan juga culinary entrepreneur. Betul. Wow, dua hal yang sebenarnya berbeda banget. Dan Brights, kalau kamu mau lihat album pernikahannya Kevin, itu tuh udah ada, langsung aja ke blognya Bright Story. Oke, jadi langsung aja sekarang kita ngobrol-ngobrol seru. Anggi dan Kevin kan pasti punya pengalaman yang beda ya pas mempersiapkan pernikahan, terutama masalah baju pengantinnya kemarin. Terus juga pastinya nanti akan ada tips and trick yang bisa dibagi ke calon pengantin di luar sana soal busana pernikahannya. Jadi langsung aja aku mau nanya sama Anggi dulu sih ya, karena kan penasaran banget nih. Kamu kan biasanya mendesain baju untuk orang lain. Terus di hari pernikahan kamu, kamu mendesain baju kamu sendiri yang unik banget, aku lihat yang tangannya juntai-juntai panjang. Terus boleh dijelasin gak sih desainnya tuh kayak apa, inspirasinya dari mana, terus pengalaman kamu sendiri, bedanya apa sih ngedesain buat klien, calon pengantin, atau sama ngedesain untuk diri kamu sendiri? Apakah ternyata kamu lebih rempong daripada klien-klien kamu? Saat desain untuk baju kebaya akad untuk diri sendiri, ternyata super duper rempong, membingungkan buat diri sendiri dibandingin buat orang lain. Masa? Ternyata. Karena sebenarnya kita ternyata banyak mau ya. Betul. Ternyata karena saking seringnya belanja bahan, jadi tahu kan kayak ini bahan ini kalau jadi seperti ini, kira-kira jatuhnya begini. Jadi udah lumayan kenal bahan, motif, warna, jadi kayak malah bingung. Pas dipikir-pikir kayak ngegampangin nih jadinya, kayak ntar aja deh. Pas udah dilihat-lihat, wah kok udah deket lagi ya gitu. Nggak tahu mau bikin gaya apa, mau bikin sederhana, tapi kayak takut nyesel juga, namanya hari istimewa kan. Tapi kamu nggak punya kayak dream? Nah itu dia. Santai anaknya, jadi kayak nggak sih, jadi lebih pengen, yang pasti pengen kebaya, tapi dreamnya sebenarnya pengen pakai
Kain batik udah pasti, kain batik karena kebetulan almarhumah ibuku itu koleksi batik-batik tua. Nah jadi emang dari kecil udah wah pokoknya suatu hari di momen spesial aku mau pakai salah satu koleksi beliau nih ceritanya. Ada satu yang aku suka namanya batik 3 negeri. Kebetulan kita ngoleksinya banyak, jadi kayak bisa di share sama kakak-kakak. Kebetulan kakakku cewek-cewek ada 4, jadi sama ibu pengantin, kakak cowok, jadi kayak ada banyak, batiknya mencukupi jumlahnya, kita share biar kembaran. Aku pakai itu. Nah, karena si batik 3 negeri ini batik peranakan, jadilah di situ kayak kebayaku ala-ala peranakan aja deh. Jadi yang lehernya congsam, terus tangannya sih kayak biar drama aja sih sebenarnya, tapi lebih kayak biar ekstra ya. Iya. Itu doang sih sebenarnya. Gitu. Berarti terbukti emang ternyata lebih rempong mendesain. Iya, bingung soalnya. Oke, sekarang ke Kevin. Karena seperti tadi aku udah sempat ngobrol sama Kevin. Jadi salah satu bridesmaid-nya Kevin itu adalah teman aku. Jadi aku tuh melihat prosesi pernikahannya Kevin lengkap di story-nya teman aku itu. Dan kalau aku lihat kan kamu akad tuh pakai kebaya ya. Yang warna putih itu, terus dengan apa sih, Sunda Putri ya? Sunda Putri. Abis itu kamu ada acara adat lagi ganti kebaya, terus pakai siger, ya. Dan resepsinya kamu pakai gaun pengantin yang super simple dan modern itu. Nah, aku pengen tahu aja itu akhirnya kamu memutuskan untuk memakai dua-duanya, kebaya dan juga gaun pengantin itu gimana sih? Apakah kamu pengen menyenangkan orang tua juga atau keluarga dengan pakai adat, tapi sebenarnya kamu pengennya gaun pengantin, atau emang kamu pengen combine dua-duanya? Sebenarnya dari dulu sih aku tuh emang cita-citanya nikah muda. Jadi dari SMA sebenarnya nggak muda-muda banget karena pengennya 20-22. Dan kamu menikah di usia 24. Iya. Jadi intinya memang dari dulu, dari SMP tuh sering lihat sepupu nikah, selalu pengen kalau nanti nikah pokoknya acara adatnya harus lengkap, pakai pakaian adatnya juga bener-bener pengen ngerasain dua-duanya, Sunda Putri sama Sunda Siger. Makanya waktu aku ijab kabul nggak pakai siger kan, karena ngerasa kayak ya udah deh nanti tinggal pasang siger gitu pas mau acara adat. Makanya rangkaian adatnya bener-bener lengkap semua dan dibikin sakral. Kadang kan sekarang udah ada dibikin kayak agak-agak plesetan lucu-lucuan gitu, udah lumayan banyak. Jadi ada kayak kakek-kakek sama nenek-nenek dibikin kocak lagi gitu. Kalau aku sih nggak, aku pengen bener-bener yang sakral, yang memang acara adat seperti apa, autentiknya kayak gimana tuh kayak gitu gitu. Makanya sebisa mungkin aku pakai dua Sunda Putri sama Sunda Siger tadi aku bilang. Terus aku pilih kebaya putih karena emang kayak pengen pakai baju putih aja, karena menurut aku lebih lebih sakral itu sih, kayak baju pengantin ya biasanya putih gitu. Sementara ijo tuh salah satu warna favorit yang dari dulu aku pertahankan gitu. Kadang kan kita suka warna lain lah ya, tapi hijau tuh dari dulu selalu jadi warna favorit aku. Tapi hijaunya juga hijau yang kalem gitu ya? Iya, hijau olive karena pengennya yang lebih bawaannya lebih santai aja, karena kan outdoor juga. Kalau misalnya terlalu gonjreng nanti silau juga pagi-pagi gitu kan. Jadi aku pakai warna hijau itu, dan malamnya aku pilih internasional karena papaku tuh keluarganya masih banyak yang Chinese, papaku kan mualaf. Jadi aku ngerasa kayak yaudah deh nggak apa-apa pagi-pagi memang acara yang adat yang memang aku impikan dari dulu, tapi malamnya internasional biar lebih santai juga. Dan aku kan banyak tamu dari luar juga, dari organisasi luar, jadi kayaknya bakal lebih blend in kalau aku pakai internasional. Jadi ternyata kebalik ya, kirain yang adat keinginan keluarga, yang internasionalnya keinginan kamu, ternyata kebalik. Betul. Tapi kamu enjoy dua-duanya ya. Enjoy banget. Dan biasanya kan katanya ada yang bilang kalau sewa atau bikin gaun pengantin yang modern itu tuh lebih mahal daripada sewa atau bikin kebaya. Dari pengalaman kamu sendiri benar nggak? Alhamdulillahnya kebetulannya aku tuh dibantu kerja sama kedua desainer. Tapi memang kalau yang pagi itu bener-bener full semua disupport dari desainernya, namanya Ayung Brinda, dia lokasinya di Bandung. Jadi memang keluarga aku, keluarga inti dan keluarga inti suamiku disupport semua bajunya, bahkan aku ganti pun disupport.
semuanya baru. Aku rasa sih mungkin kalau misalnya bikin aku bayar biasa mungkin akan lebih mahal costnya dibanding yang malam, karena kan kalau malam aku cuma pakai gaun aku simple sendiri dan gaun orang tua aku. Tapi kalau yang malam gaun aku pribadi disupport desainer, kalau gaun kedua orang tua ada special rate gitu sih. Jadi harusnya sih karena paginya aku lebih banyak tetap lebih mahal. Cuma kayak kalau dibanding kalau misalnya kuantitinya sama mungkin iya sih kayaknya gaun akan lebih mahal aku rasa ya. Kalau proses pembuatannya sendiri beda nggak sih dari kebaya sama gaun pengantin? Apakah kebaya karena lebih detail jadi lebih lama atau gimana? Si desainernya yang Ayung tadi tuh udah sering banget pakai pakai aku sebagai modelnya dulu, dan aku pun kalau ada acara-acara biasanya suka pinjem baju dia, jadi dia udah ngerti karakter aku kayak gimana dari dulu. Sebenarnya proses dia lebih cepet sih karena bulan Oktober tuh dia baru kayak kepikiran bajunya mau kayak gimana, terus pilihan warnanya yang hijaunya kayak gimana tepatnya sampai ke detail-detailnya. Tapi kalau yang Tommy Pancamurti itu aku siapin dari Maret tahun lalu. Oh, itu yang gaun pengantinnya ya? Gaun pengantin yang malamnya yang putih. Oh, oke. Jadi justru lebih lama gaun pengantin. Oke. Sekarang balik lagi ke Anggi. Dari pengalaman kamu nih ya, berapa persen sih pengantin itu perlu mempersiapkan budget untuk busana pengantinnya dari total biaya pernikahan? Atau mungkin boleh juga di-share, dibocorin range bikin kebaya di Anji Asmara tuh berapa? Kalau dari keseluruhan total biaya pernikahan sih menurut aku maksimal 10%. Maksimal ya. Ya kecuali kalau budgetnya memang unlimited ya. Cuman menurut aku 10% dari seluruh total biaya itu udah bagus banget untuk baju pengantin. Terus kalau range bikin di aku bisa diatur. Janganlah. Enggak. Aku sih sebenarnya masih terbuka dengan budget yang dimauin sama klien sih. Misalnya ada kadang-kadang yang datang, Mbak Anggi aku punya budget sekian untuk wisuda. Aku sih berusaha untuk selama itu masih memungkinkan untuk dibuat dan waktunya mencukupi. Kan kadang-kadang ada yang buru-buru ya, itu memang agak susah. Maksudnya untuk menekan budget kayak aku perlu lembur, aku perlu segala macam, itu nggak bisa sih. Cuman kalau misalnya waktu panjang terus dia bilang kayak, Mbak aku punya budget sekian, bisa nggak tolong buatkan? Aku sih dengan senang hati selama masih memungkinkan akan aku buat. Cuman kalau kayak pengantin sih range-nya lebih mahal karena, dan aku minta waktu lebih lama, sekitar 3 sampai 4 bulan sebelum itu amannya gitu. Catat ya calon pengantin. Jangan tiba-tiba hamil 1 bulan jangan tiba-tiba Anji Asmara. Ada sih sebenarnya. Terus ada yang kamu ambil gak sih yang mepet-mepet banget gitu? Ya kalau memang memungkinkan sih aku usahain, insya Allah sih bisa gitu. Cuman ya kan semua yang dikerjain lebih santai dan nggak terburu-buru harusnya hasilnya lebih baik gitu dibanding terburu-buru. Betul, makeup pun begitu ya. Curhat sedikit. Oke, kalau menurut kalian berdua 3 hal yang paling penting nih dalam memilih kebaya atau juga gaun pengantin tuh apa sih? Termasuk apakah milih vendor atau desainernya, milih materialnya, sampai apakah memilih warna, apa harus putih gak sih sebenarnya gitu? Apa? Dari Anggi dulu boleh? Ya. Kalau aku sih warna nggak harus putih ya sebenarnya. Lebih ke kadang-kadang itu tadi pengantin ada kayak warna impian, model impian, itu sebenarnya aku siap membantu sih untuk membantu pengantin untuk memutuskan kayak brainstorming lah, aku pengen seperti apa gitu-gitu. Cuman kalau 3 hal penting sih, yang pertama tetap budget ya. Buat aku yang pertama budget, terus yang kedua desain atau modelnya cocok atau enggak. Misalnya pengantin mau seperti ini tapi nggak cocok sama badannya, ya aku sih harus maksudnya harus kasih tahu lah ya. Misalnya mungkin ini nggak cocok di badan Mbak atau gimana. Terus mungkin yang ketiga warna sih, barulah ntar menyusul material terus segala macam. Pokoknya kalau aku biaya, desain sama warna gitu. Kalau Kevin, menurut pengalaman kamu kemarin? Menurut aku sih karakter desainer atau vendornya. Jadi kita lebih enak filternya kan. Kita cari yang cocok sama karakter si desainnya kayak gimana. Terus baru kita filter lagi lewat budget. Karena kan pasti ada macam-macam. Dari situ baru menurut aku sih details. Karena aku senengnya ketika kalau dilihat yang gaun aku yang malam itu meskipun simple banget, tapi dia bikin details di back aku. Di sini ada tassels dan lain-lain. Iya, jadi aku ngerasa details itu salah satu yang paling penting untuk kita pilih jenis baju.
Oke, dicatat ya Bright. Terus kadang kan ya kebaya atau gaun pengantin tuh pas fitting tuh kayak sama hari H-nya tuh suka ada aja yang beda. Maksudnya aku kan juga FYI makeup pengantin juga ya, dan itu sering banget terjadi gitu kalau aku lagi makeupin pengantin pas lagi dipakai hari H, "Mbak kok ini apa nggak kayak waktu fitting atau apa?" Atau malah sebaliknya, ada yang bilang kayak pengantin aku, "Ih pas fitting ini biasa aja loh, nggak kayak gini. Pas hari H tuh ternyata lebih wow gitu." Kalau kamu ada pengalaman kayak gitu nggak kemarin pas fitting sama hari H beda banget? Enggak sih, karena aku bener-bener fitting seminggu sebelum acara. Jadi ya sebisa mungkin pas acara aku udah siap sama baju yang mau aku pakai gitu. Karena sampai pas dipayetin lagi pun aku minta di fittingin lagi, karena katanya kalau udah dipayetin justru ngecilin, rubah. Dan ternyata bener aku panik sih kalau misalnya memang aku pakai itu pas hari H, karena susah banget masukinnya. Jadi memang aku bener-bener ketika udah bener-bener pas dan gak ada lagi yang dirubah sama desainernya, aku mau pakai dulu gitu. Kedua-duanya sih. Oke, nah kalau Mbak Anggi sendiri sebagai desainer, biasanya apa sih wardrobe malfunction yang terjadi gitu dari fitting ke hari H? Karena kadang kalau aku makeup pengantin, hari H desainernya juga masih suka stres tuh, kadang-kadang kayak masih ngejahit atau apa. Kalau aku sih sebisa mungkin sampai dengan diserahkan ke calon pengantinnya udah bener-bener oke gitu ya. Seperti tadi yang Mbak Kevin bilang, jadi misalnya sampai udah full payet itu kalau bisa dicobain lagi, karena emang bener kalau udah full payet kadang-kadang dia lebih sempit karena dia nggak bisa lebih stretch kan, ketahan benang dan payet. Jadi fitting kalau memang mungkin kan boleh lah 2-3 kali last fitting saat baju udah bener-bener jadi, cobain lagi biar yakin. Cuman cek juga sih kadang-kadang pengantinnya berubah nggak ukuran bajunya, ukuran badannya, karena kan kadang-kadang kita nggak tahu ya saat perempuan namanya misalnya lagi PMS tiba-tiba badan pun membesar kan, kita nggak tahu kayak bengkak atau apa, atau mungkin kurusan. Banyak atau juga yang apa. Kurusan kan nggak puas-puas misalnya, atau juga stresnya makan jadi gemukan bisa. Nah tapi untuk sampai dengan hari H sih untuk mencegah nih kayak tiba-tiba ya aku kalau bisa kalau misalnya mau di dry clean baju ke tempat yang terpercaya. Jangan, soalnya aku pernah juga ada customer nyuci aku entah di mana tiba-tiba ada yang copot, ada yang robek atau yang nyusut. Jadi jaga-jaganya kan biasanya kita pakein ya pas hari H. Nah itu aku sedia itu sih kayak potongan sisa bahan bajunya, spare kancing, spare payet. Jadi pada saat dipakai misalnya ada nyangkut kan kita nggak tahu ya, misalnya keinjak, kedudukan atau dipinjam fotografer misalnya ketarik-tarik ada yang copot gitu kan. Aku tuh sebenarnya khawatir gitu kan. Terus pokoknya udah pakai di badan pengantin, cek semua atau misalnya ada benang-benang apa ya, kalau misalnya ampe amit-amit ada yang robek ya kita sedia sisa bahan untuk ditambal, jadi dikerjain langsung di situ sih gitu. Nah kalau dari last fitting ke hari H tuh idealnya berapa lama sih? Idealnya hamin seminggu kali ya. Hamin 1 minggu ya. Kelamaan juga takut banyak ya, perubahan itu dalam tubuh. Kalau orangnya stabil sih nggak ada masalah sih. Tapi kalau orang yang naik turun yoyo gitu lebih baik hamin seminggu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mbak Anggi dan Kevin untuk ngobrol-ngobrolnya. Untuk para brides to be di luar sana yang masih bingung mungkin mau pakai kebaya atau gaun pengantin tapi belum menemukan look yang cocok, kamu bisa dapetin inspirasi dari prediksi tren pernikahan 2020 dari Bright Story, yaitu Reflections of the Sea. Ini tuh tren yang menampilkan palet warna yang terinspirasi dari refleksi air serta biota laut kayak warna coral, terus biru laut, terus juga orchid, mist, holographic pearl. Langsung aja diintip, ada videonya di channel YouTube Bright Story, di IGTV @thebrightstory, dan baca juga ulasan soal riasan dan busana yang terinspirasi tren ini di blognya Bright Story. Akhir kata, terima kasih banyak sekali lagi untuk narasumber cantik aku untuk ngobrol-ngobrol serunya. Terus juga terima kasih buat semua yang udah dengerin di podcast, yang stay tune di Bright Story Unveiled the podcast. Jangan lupa nonton dan dengar podcast episode berikutnya di IGTV @thebrightstory atau juga Spotify Bright Story Unveiled the podcast. Aku Gianda Aktiani, undur diri dulu. Bye!